Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Wahyudi, SIP MA. Saya adalah dosen di program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Abdul Rabb. Hari ini saya akan berbicara tentang wawasan internasional dan generasi milenial. Saya akan berbicara tentang generasi milenial terlebih dahulu. Ada beberapa generasi sebenarnya yang telah diklasifikasikan oleh beberapa ahli, seperti generasi baby boomer, itu terjadi di antara tahun 1946 sampai 1964. Berikutnya generasi X, tahun 1965 sampai 1976. Berikutnya generasi Y, generasi Y, atau inilah yang kita kenal dengan generasi milenial, dan itu terjadi di antara tahun 1977 sampai 1995. Berikutnya generasi Z, tahun 1996 sampai 2010, dan terakhir adalah generasi Alpha, 2010 sampai dengan sekarang. Itu perihal generasi. Sekarang kita akan belajar tentang wawasan internasional. Apa yang kita dapat ambil kalau kita bicara tentang wawasan internasional? Pertama, kita pasti akan bicara tentang bangsa dan dunia. Ya, kita bicara negara, kita bicara bangsa, kita bicara etnis. Ya. Berikutnya kita bicara hubungan interdependensi, kita bicara ekonomi global, kita bicara hubungan transnasional, kita berbicara tentang hubungan lintas batas, dan kita juga bicara tentang perang dan damai, politik internasional, masyarakat internasional. Kita juga bicara tentang kesenjangan dan masalah penduduk, masalah sumber daya alam, masalah lingkungan, perubahan iklim, masalah pangan, kemakmuran dan kemiskinan. Kita juga bicara tentang revolusi dan stabilitas, ideologi yang beredar, serta infiltrasi, dan terakhir mungkin kita akan bicara tentang politik luar negeri suatu negara. Ya. Bagaimana menghubungkan generasi milenial untuk melihat dunia internasional pada saat ini? Ya. Generasi milenial adalah generasi yang diuntungkan sebenarnya, ya, sangat diuntungkan. Kenapa? Karena dia berada pada saat zaman itu penuh dengan penggunaan internet, ya, atau istilahnya IoT, Internet of Things, ya, ketersediaan bagi para pengguna internet. Berikutnya ada konsep big data di situ. Ada proses integrasi, baik di dalam proses komunikasi, ya, sampai dalam sektor aspek bisnis dan lain-lain. Seperti itu. Yang menjadi masalahnya, ya, pada saat kondisi internasional sekarang yang sangat global, ya, sangat berhubungan satu dengan yang lain, ya, dan ini juga menjadi orientasi internasional yang baru, bahwa hubungan internasional itu tidak lagi dilakukan oleh state to state, negara atau negara, namun juga dilakukan oleh people to people, orang per orangan. Nah, dan di situlah generasi milenial bisa masuk, ya. Maksudnya di sini adalah dengan ketersediaan penggunaan internet tadi, ya, Internet of Things, kita berharap generasi milenial sekarang ini punya kreativitas yang sangat tinggi, dan berikutnya punya pemikiran kritis yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Kenapa? Karena generasi milenial selain dia punya keuntungan lahir di zamannya Internet of Things, dia juga punya masalah, ya. Dan masalah ini bisa kita lihat di dalam buku Are Millennials as Bad as We Think, karya Thomas Camaro Permuzic, ya.
dia bilang ada 4 yang menjadi tantangan dan kelemahan bagi kelompok milenial. Pertama, kaum milenial atau generasi milenial ini terkenal sebagai kaum yang kompleks. Kenapa kompleks? Pertama, mereka ini ambisius tapi malas. Yang kedua, mereka ini hyper connected ya, tetapi terobsesi pada diri sendiri. Yang ketiga, mereka ini bersifat non-konformis ya, berlaku menyimpang dari norma-norma yang ada, tetapi masih realistis. Masih realistis. Yang keempat, ini yang paling sulit ya, pada saat sifat ini menghampiri generasi milenial, yakni sulit untuk memotivasi diri, tetapi dia ingin terlibat. Jadi beberapa kaum milenial melihat pekerjaan itu kurang penting bagi kehidupan mereka, ya, karena mereka sulit untuk memotivasi. Dengan keberadaan zaman Internet of Things pada saat ini, yang zaman global pada saat ini, ya, seharusnya kelompok kaum milenial ya lebih berpikir untuk kreatif ya, creativity minded dan critical minded. Apalagi kita di zaman kita sebagai umat muslim itu sangat penting ya, generasi milenial untuk melihat kritis. Jangan sampai kita melihat internasional ya atau dunia luar itu sebagai dunia yang lebih dari dunia kita pada awalnya ya. Kalau itu terjadi, itu akan menyebabkan masalah baru bagi kelompok milenial itu sendiri. Muncul masalah mentality inferiority ya, mentality inferiority. Seperti contoh ya, generasi milenial sangat dekat dengan teknologi, tetapi masalahnya ya, mereka tidak sadar ya bahwa mereka terlalu terbawa oleh teknologi tersebut ya, sehingga dia cuek akan lingkungan sekitarnya. Seperti contoh fenomena pubbing ya. Pubbing ini adalah kegiatan sibuk sendiri dengan gadgetnya tanpa menghiraukan lawan bicaranya. Ini adalah konsep sebenarnya dikampanyekan pada tahun 2012 oleh agensi perikanan McCain ya, dan kemudian diramaikan oleh seluruh media di dunia, sehingga istilah ini terdaftar resmi dalam kamus Macquarie ya. Berikutnya, kaum milenial ini ya secara tidak sadar, kalau mereka tidak berpikir kritis dan kreatif, mereka akan terjebak di dalam apa yang disebut dengan false consciousness ya, di mana dia terjebak di bawah alam bawah sadar yang salah ya. Mereka menganggap itu penting bagi mereka, tetapi bisa jadi itu adalah hal yang terburuk bagi mereka. Berikutnya, jika ini masih terus dilakukan oleh kelompok milenial melihat dunia luar seperti itu, tantangan yang paling berat adalah efek Dunning-Kruger ya. Dengan informasi yang cepat didapat, informasi yang serba ada ya, langsung mengkaitkan informasi tersebut, langsung mengumumkan informasi tersebut tanpa sadar bahwa itu otentik atau tidak ya, itu akan menimbulkan efek Dunning-Kruger ya. Di efek ini menunjukkan bahwa kesimpulannya, semakin bodoh Anda, semakin Anda yakin kalau Anda sebenarnya tidak bodoh. Ini berbahaya sekali ya, berbahaya sekali. Oleh karena itu, dengan globalisasi yang sangat dekat dengan generasi milenial dan penggunaan internet yang dekat dengan generasi milenial, setidaknya bisa membantu generasi milenial untuk berpikir secara kreatif dan secara kritis. Apalagi bagi umat Islam itu sangat penting agar mental inferioritas itu tidak terbangun pada generasi milenial kita. Apalagi Islam di internasional ya, negara-negara Islam internasional itu selalu
dipandang sebagai negara yang terbelakang, baik ekonomi maupun aspek lain ya. Seperti beberapa kisah yang akan saya sampaikan. Pertama ada kisah Syekh Muhammad Abduh ya. Beliau seorang syekh mengunjungi kota Baris pada tahun 1884. Dia berpikir bahwa Paris itu adalah kota yang rapi, indah, bersih, dan memiliki etos kerja yang sangat tinggi, ramah terhadap tamu, dan sangat bersahabat sekali. Ya. Sampai dia berkesimpulan bahwa dia melihat Islam di Paris, ya, tetapi dia tidak melihat Muslim. Dan dia berpikir, aku melihat Muslim di Arab, tetapi dia tidak melihat Islam. Ra'aitu al-Islam walam ar-Islaman, beliau berkata. Ya. Jadi saya melihat bahwa amalan-amalan yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam itu sudah dilakukan oleh orang-orang Barat. Jadi tidak heran Paris menjadi kota yang disiplin, kota yang bersih, dan lain-lain. Berikutnya ada yang kisah kedua dari penulis Amir Syakib Arsalan. Sepulangnya dari Andalusia, Spanyol menulis surat ke Rashid Ridho, pemimpin redaksi majalah Al-Manar. Ya, surat itu sebenarnya dikirim oleh Syekh Muhammad Basuni Imran, ya, seorang ulama Sambas Pontianak. Ada beberapa pertanyaan di dalam surat tersebut. Ya, pertama, pertanyaannya, mengapa umat Islam mengalami kelemahan dan kemurahan merata di seluruh dunia? Kedua, apakah yang menyebabkan kemajuan bangsa Eropa, Amerika, dan Jepang? Yang ketiga, apakah dimungkinkan bagi kaum muslimin untuk maju juga pada saat yang sama memegang teguh agama mereka? Lantas Amir Syakib Arsalan menulis jawabannya, tetapi tidak mengirimnya langsung kepada penanya, ya, Syekh dari Sambas Pontianak tadi. Beliau menulis jawabannya itu dilengkapi dan diedit serta diterbitkan dalam buku yang berjudul Lima Zata'khara al-Muslimin wa Taqdama Ghairuhum. Bahasa Indonesianya, mengapa umat Islam mundur sedangkan umat lainnya maju. Faktor utamanya adalah faktor keagamaan, rendahnya iman dan amal umat Islam. Faktor keduanya adalah kenyataan yang dihadapi oleh umat Islam itu sendiri. Seperti contoh, semangat Islam dalam berkorban sangat rendah, amal-amal sosial politik dirusak oleh pengkhianatan para pemimpin umat. Kisah ketiga itu dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika berkunjung ke San Francisco. Dia ditanya oleh seorang orientalis, apakah ayat-ayat Al-Quran seluruhnya benar? Syekh menjawab dengan tegas, iya, saya yakin benar. Orientalis balik bertanya lagi, lalu mengapa Allah jadikan orang kafir berkuasa atas kalian? Padahal di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman atau mukminin. Syekh menjawab, karena kami masih muslimin, belum mukminin. Lantas orientalis tadi balik bertanya, apa bedanya mukminin dan muslimin? Syekh menjawab, kaum muslimin hari ini menunaikan seluruh syiar Islam. Mereka bayar zakat, sholat, haji, puasa Ramadan, serta ibadah lainnya. Namun mereka gersang akan ilmu ekonomi, sosial, militer, dan lainnya. Mengapa kegersangan ini terjadi? Ya, karena iman itu belum masuk ke dalam hati orang muslimin. Jadi dari beberapa kisah ini kita belajar dengan situasi yang serba keterhubungan saat ini, ya, dan sangat ketergantungan saat ini, proses globalisasi yang semakin pesat, generasi milenial diharapkan, terutama generasi milenial yang muslim, diharapkan untuk mampu menjadikan kesempatan ini sebagai sarana untuk berpikir kreatif dan kritis, ya. Jadi mari sama-sama kita jadikan sarana ini, Internet of Things ini, untuk belajar, ya,
dan penguatan terhadap bangunan Islam, iman, ihsan yang manifestasinya bukan hanya amal soleh sesuai dengan keterhubungan konsep-konsep kunci dalam Islam yang mendasar dan permanen. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.